Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Kotrunada dari Offering A2A. Di sini saya akan menjelaskan infografis alat, bahan, dan peraga sebagai sumber daya. Alat digunakan untuk membuat dan kemudian memanipulasi jika diperlukan. Bahan yang kemudian diakses oleh perangkat. Perangkat biasanya agak lebih sederhana daripada alat dan paling sering digunakan terutama untuk mengakses materi, baik melalui tampilan maupun melalui interaksi dengan mereka yang sesuai. Media digital adalah media yang disimpan dan ditransmisikan melalui kode digital, biasanya biner 0 atau 1. Sebagai alat atau sumber pendidikan, pembelajaran dapat terjadi, artinya ketika pengguna memanggil potongan informasi yang sama berulang kali, mereka mungkin akan mengingat dan menginternalisasi informasi tersebut. Jadi alat, bahan, dan peraga itu sangat berguna bagi pembelajaran. Selanjutnya, alat dan bahan perangkat digital. Komputer menggabungkan fungsionalitas sebagai alat dan perangkat sebelumnya dan menyampaikan instruksi dalam paket yang mudah dan nyaman untuk instruktur dan pelatih. Selanjutnya adalah lingkungan interaktif. Sebagai web platform pengiriman, sekarang bermanfaat untuk menginvestasikan sumber daya utama dalam mengembangkan simulasi semacam itu, permainan simulasi, dan dunia mikro lainnya karena prospek distribusi yang luas, menyebarkan biaya pengembangan. Selanjutnya ada WebQuest. WebQuest lebih dari sekadar lembar kerja karena melibatkan perancang untuk memandu pelajar. Scaffolding mencakup pemilihan situs sebelumnya yang paling relevan dan penyediaan petunjuk tentang apa yang harus dilihat. Selanjutnya ada pendidikan jarak jauh berbasis web. Halaman muka web membantu siswa menavigasi melalui kursus konsisten dengan maksud pedagogis instruktur dan menyediakan akses siap ke elemen interaktif dan komunikasi kursus. Yang terakhir ada media seluler. Selain itu, sementara sebagian besar akses internet tercapai melalui komputer desktop yang siap internet, telah ada kecenderungan untuk mengakses internet melalui perangkat portable yang kecil seperti telepon digital, jam tangan, komputer laptop, komputer kompak, komputer genggam, dan personal digital assistant atau PDA. Yang terakhir ada pengaturan sebagai sumber daya. Sumber daya masyarakat seperti museum, perpustakaan, kebun binatang, rumah sakit, dan lain-lainnya dapat berfungsi untuk memaparkan peserta didik pada contoh otentik, konsep, dan ide mereka pelajari di kelas. Artinya, di mana siswa-siswi berinteraksi dengan sumber daya komunitas ini biasanya dengan melakukan seperti kunjungan di salah satu lokasi atau yang biasa disebut dengan survei. Selanjutnya, karya wisata. Penekanan pada pengalaman unik yang tidak tersedia di kelas atau kecuali melalui cara yang lebih abstrak dan lebih rendah, seringkali menjadi kriteria utama yang digunakan untuk membenarkan waktu, tenaga, dan biaya yang terkait dengan kunjungan lapangan. Selanjutnya, kunjungan lapangan virtual. Kunjungan lapangan virtual tanpa interaksi langsung juga dapat diklasifikasikan sebagai objek pembelajaran yang dapat digunakan kembali. Terlepas dari rasa dari karya wisata virtual, masing-masing jenis memiliki tujuan yang sama untuk memberikan siswa akses ke lokasi yang mungkin mustahil untuk dijelajahi. Yang terakhir ada lingkungan belajar yang kaya informasi, kognisi, dan teknologi. Yang pertama, membawa masalah yang menarik dan kompleks ke dalam kelas. Selanjutnya, menyediakan sumber daya dan perancah yang mendukung pembelajaran dan pemecahan masalah. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk umpan balik, refleksi, dan revisi. Dan yang keempat, mendukung komunikasi dan pembangunan komunitas. Sekian, terima kasih.